selamat datang kembali di channel 1000 Wajah Dongeng Mozaik Kisah Dunia. Di sebuah hutan rimbun, hiduplah sekumpulan tupai yang terkenal lincah. Tapi di antara mereka, ada seekor tupai mungil bernama Tilo. Bukan hanya tubuhnya yang kecil, Tilo juga yang paling lamban. Setiap kali ia mencoba melompat, ia sering jatuh atau tersangkut, membuat Mantemonia tertawa. Romi, tupai tercepat, dan Lina yang perfeksionis adalah yang paling sering mengejeknya. Hei Tilo, kamu ini tupai atau kura-kura? Kenapa tidak ikut lomba merayap saja? Cibir Romi suatu hari. Lina menambahkan, lompatanmu itu memalukan. Tapi Tilo tidak pernah marah. Ia hanya menatap mereka dengan mata penuh tekad. Ia tahu, saat ini ia mungkin gagal. Tapi di dalam hatinya, ia berjanji bahwa suatu hari nanti, ia akan bisa melompat setinggi mereka. Tekad itulah yang mendorong Tilo. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, saat tupai lain masih terlelap, Tilo sudah bangun untuk berlatih. Ia melompat lagi dan lagi. Jatuh, bangkit, jatuh, bangkit. Kakinya sering lecet dan pegal. Tapi ia tidak pernah berhenti. Kegagalan demi kegagalan tidak mematahkan semangatnya, justru menjadi bahan bakar untuk terus maju. Setiap goresan adalah pengingat betapa keras ia telah mencoba. Suatu pagi, saat Tilo sedang beristirahat sambil meringis menahan sakit, seekor burung gagak tua yang bijaksana, Paman Goro, hinggap di dahan dekatnya. Mengapa kau selalu mencoba, nak? Kau sering kali terluka. Tilo menjawab sambil mengatur napas. Saya harus terus mencoba, Paman Goro. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa. Paman Goro tersenyum lembut. Hati yang kuat lebih berharga daripada otot yang kuat, Tilo. Dunia ini bukan untuk mereka yang cepat menyerah, melainkan untuk mereka yang teguh. Kata-kata Paman Goro itu menjadi semangat baru bagi Tilo. Ia sadar bahwa yang ia perjuangkan bukan hanya lompatan, tapi juga kekuatan mentalnya. Tak lama kemudian, pengumuman lomba lompatan pohon tahunan tiba. Tanpa ragu, Tilo memutuskan untuk mendaftar. Keputusannya ini tentu saja disambut gelak tawa. Romi mencibir. Kau serius, Tilo? Kau akan membuang-buang waktu kita. Tapi kali ini Tilo membalas dengan bijak. Lebih baik jatuh karena mencoba daripada diam dan menyesal. Jawaban itu membuat semua tupai yang mendengarnya terdiam. Ada sesuatu yang berbeda dari Tilo. Tatapan matanya memancarkan keyakinan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mulai saat itu, Tilo menyusun rencana latihan intensif selama 7 hari. Ia melatih setiap aspek lompatan, keseimbangan, kekuatan kaki, dan teknik pendaratan. Ia tidak lagi memikirkan ejekan Mantemonia, tapi fokus pada apa yang bisa ia kendalikan, yaitu usahanya sendiri. Setiap hari ia membuat kemajuan kecil. Dahan yang tadinya terasa mustahil, kini bisa ia jangkau. Ia belajar dari setiap kesalahan, memperbaiki posturnya, dan mengatur napasnya. Latihan ini bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang disiplin dan strategi. Namun, pada hari kelima, malapetaka terjadi. Hujan deras membuat dahan-dahan menjadi sangat licin. Dalam salah satu percobaannya, Tilo terpeleset dan jatuh dari ketinggian, menyebabkan kakinya terkilir. Rasa sakitnya luar biasa. Ia duduk di bawah pohon, air mata hampir menetes, dan pikiran untuk menyerah mulai merayap di benaknya. Tapi kemudian ia mengingat semua usahanya. Semua rasa sakit yang telah ia tanggung selama ini. Tidak, usahanya tidak boleh sia-sia hanya karena satu insiden ini. Dengan sisa tenaganya, ia membalut kakinya sendiri dengan daun-daun lebar dan melanjutkan latihan dengan jauh lebih hati-hati. Hari perlombaan pun tiba. Hutan dipenuhi sorak-sorai. Semua mata tertuju pada Romi. Sang juara bertahan. Dengan anggun dan gesit, ia melompat, menyelesaikan rute lompatan paling sulit dengan sempurna. Tepuk tangan dan sorakan membahana, mengukuhkan statusnya sebagai yang terhebat. Kemudian, giliran Tilo. Dengan langkah yang agak pincang, Tilo maju ke garis start. Suasana yang tadinya riuh, mendadak menjadi lebih tenang. Semua mata kini tertuju padanya. Sebagian penasaran, sebagian meremehkan. Tilo memulai lompatannya. Ia berhasil melewati ranting pertama, lalu ranting kedua. Ia mengumpulkan semua tenaganya untuk melompat ke ranting ketiga, yang paling sulit dan paling tinggi. Namun, kakinya yang masih terkilir tidak mampu menahan beban. Di udara, Tilo kehabisan tenaga. Tubuhnya limbung dan ia terjatuh.
mendarat dengan keras di tanah. Tawa cemoohan sempat terdengar dari beberapa penonton, namun seketika hening. Semua mengira ini adalah akhirnya. Romy dan Lina bahkan memalingkan muka, merasa malu untuknya. Namun, di tengah debu dan rasa sakit yang menyengat, Tilo mulai bergerak. Perlahan, ia memaksa dirinya untuk berdiri. Kedua kakinya gemetar hebat. Ia tidak menunduk. Ia menatap ke atas pohon, menarik napas dalam-dalam. Dan dengan suara yang jelas terdengar oleh semua orang, ia berseru, "Aku belum selesai!" Sontak, seluruh penonton terdiam. Kemudian keheningan itu pecah, menjadi riuh rendah kekaguman. Didorong oleh gelombang sorak-sorai yang belum pernah ia dengar sebelumnya, Tilo melompat lagi. Kali ini, ia mengerahkan setiap tetes kekuatan dan semangat yang ia miliki. Perlahan tapi pasti, satu demi satu dahan ia lewati. Hingga akhirnya ia berhasil mencapai puncak pohon terakhir. Paman Goro maju ke depan untuk mengumumkan hasil. Romy tetap menjadi juara utama lomba lompatan tahun ini karena kecepatan dan tekniknya yang sempurna. Semua bertepuk tangan untuk Romy. Namun, Paman Goro melanjutkan dengan suara yang lebih lantang. Tetapi, ada penghargaan yang lebih penting hari ini. Saya persembahkan penghargaan semangat hutan kepada Tilo. Tilo terkejut, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Paman Goro menjelaskan, Tilo telah mengajarkan kepada kita semua arti keberanian dan keteguhan hati yang sesungguhnya. Ia menunjukkan bahwa keberanian sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita bisa melompat, melainkan tentang kemauan untuk bangkit setiap kali kita jatuh. Sejak hari itu, Tilo bukan lagi tupai yang diejek. Ia menjadi inspirasi. Semua tupai muda ingin belajar darinya. Bukan tentang cara melompat, tapi tentang cara untuk tidak pernah menyerah. Romy bahkan mendatangi Tilo dan dengan tulus mengakui, kecepatan bisa dilatih, tapi kekuatan mentalmu, Tilo, itu yang paling luar biasa. Mereka pun menjadi sahabat. Kisah Tilo mengajarkan kita sebuah pesan sederhana, namun sangat kuat. Jatuh bukanlah sebuah kegagalan. Kegagalan sejati adalah saat kita menolak untuk bangkit kembali. Selama kita punya semangat untuk mencoba lagi, kita akan selalu menjadi pemenang dalam hidup kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.